Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galih Samudra Pinarindra. Jadi dalam video kali ini saya ingin membahas tentang database management system. Yang pertama, apa itu database? Yaitu database atau basis data adalah kumpulan data yang terstruktur dan dapat dikelola dengan mudah menggunakan sistem yang disebut database management system. Beberapa contoh dari database adalah data pelanggan di e-commerce, data mahasiswa di universitas, dan data pasien di rumah sakit. Lalu setelah ini saya ingin membahas tentang kelemahan file tradisional. Yang pertama ada ketergantungan program dan data, yaitu kalau misalnya formatnya berubah, program harus ikut diubah. Yang kedua ada duplikasi data, yaitu file bisa memiliki data yang sama berulang-ulang. Yang ketiga, sulit berbagi data, yaitu setiap sistem menyimpan data sendiri, tidak terhubung atau tidak terintegrasi. Yang keempat ada perawatan lebih sulit. Setiap perubahan butuh waktu yang lama dan rawan kesalahan. Lalu, setelah kita tahu kelemahan file tradisional, saya ingin membahas tentang keuntungan basis data itu sendiri. Yang pertama, data lebih terstruktur. Semuanya tersimpan di dalam satu tempat dengan format yang rapih. Kemudian yang kedua tidak ada duplikasi data. Data cukup disimpan sekali dan bisa digunakan oleh banyak sistem. Yang ketiga mudah diakses dan dibagikan. Data bisa digunakan bersama oleh banyak aplikasi. Yang keempat, keamanan lebih baik. Bisa dikontrol siapa yang boleh mengakses data tertentu. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan lebih cepat. Perubahan data bisa dilakukan dengan mudah tanpa mempengaruhi program. Lalu, selain daripada kelebihan itu sendiri, terdapat resiko dan tantangan basis data. Yang pertama ada biaya tinggi, pembuatan dan pemeliharaan database membutuhkan investasi besar. Yang kedua, kompleksitas sistem. Tidak semua orang bisa mengelola database dengan baik. Kemudian yang ketiga ada keamanan dan privasi. Jika tidak diamankan, data bisa diretas atau bocor oleh hacker atau orang-orang jahat. Yang keempat ada risiko kehilangan data. Jika terjadi kesalahan atau serangan cyber, data bisa hilang tanpa backup. Maka solusinya, gunakan teknologi backup and recovery, proteksi keamanan, serta manajemen database yang baik. Lalu ada siklus hidup basis data. Yang pertama ada perencanaan, yaitu kita harus menentukan kebutuhan bisnis dan tujuan database. Yang kedua, analisis, mengidentifikasi data yang dibutuhkan dan bagaimana cara mengelola data tersebut. Yang ketiga, mendesain, yaitu membuat model database, entah itu contohnya tabel, hubungan antar data, dan lain-lain. Yang keempat, ada implementasinya, yaitu dengan membuat database-nya dan menguji sistemnya. Yang terakhir, ada pemeliharaan, yaitu memastikan database tetap berjalan optimal dan update sesuai kebutuhan. Kalau misalnya ngomongin soal siklus hidup, contoh umumnya kayak misalnya kita pergi ke restoran, kemudian di situ kita ingin memesan makanan, kemudian makanan itu disiapkan, kemudian makanan itu datang kepada kita, lalu kita makan, setelah itu kita pulang, dan jangan lupa bayar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dalam video singkat ini kita bisa mengerti tentang bagaimana itu, tentang apa itu database, apa kelemahannya dari file tradisional, kemudian keuntungan dari database itu apa, lalu apa sih resiko-resiko atau tantangan dari database, dan kita mengetahui tentang siklus hidup database tersebut. Moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.